Pemirsa, sebanyak 120 kios yang berada di kawasan pasar tradisional Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Senin malam ludes terbakar. Meskipun tidak memakan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 5 miliar rupiah. Kebakaran hebat melanda pasar tradisional di Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara pada Senin malam. Sebanyak 120 kios pedagang pasar tradisional ludes terbakar api sejak pukul 8 malam. Bahkan kantor polisi Polsek Kota Pinang yang bersebelahan langsung dengan pasar tradisional harus memindahkan tahanannya ke lapas Kota Pinang dengan dikawal persenjataan laras panjang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dengan dibantu warga berusaha memadamkan api yang baru bisa dipadamkan selama 5 jam. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari 296 jumlah ruko yang ada di pasar tradisional kita ini terbakar 120 unit toko terbakar habis. Dan kemudian untuk penyebab kebakaran sendiri sampai sekarang ini masih kita lakukan penyelidikan, kita belum bisa memastikan secara pasti penyebab dari kebakaran ini. Sejumlah pedagang masih bertahan di pasar tradisional dengan barang dagangan yang sempat diselamatkan. Pasar juga dijaga ketat polisi untuk mencegah penjarahan. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Ilham Syafi'i, Harahap iNews melaporkan. Kebakaran juga melanda permukiman penduduk di Kampung Rambutan, Jakarta malam tadi. Petugas kesulitan menuju lokasi karena padatnya rumah warga. Api membakar belasan kontrakan di dekat terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tugas pemadam kebakaran sulit memadamkan api karena padatnya permukiman. Setelah 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga api berasal dari arus pendek listrik dari salah satu kontrakan. Kesulitan kita akses masuknya ya, masuk kecil dan belakang terminal sendiri dari Jalan Tanah Merdeka ke sini sangat kecil sekali, jadi kita pelan-pelan. Pemirsa, kebakaran juga menghanguskan sebuah bengkel tambal ban yang juga menjual bensin eceran di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Suami istri pemilik bengkel terluka bakar di kedua kakinya saat berusaha menerobos kobaran api. Saksi mata mengatakan kebakaran bermula saat anak pemilik bengkel menuangkan bensin dari jerigen ke botol. Bensin tumpah dan menyambar api di alat tambal ban. Api langsung membesar dan menyambar seluruh isi kios. Pemadam kebakaran dengan cepat memadamkan api sebelum api merambat lebih besar. Akibat kebakaran, pemilik kios Ricky dan Maria yang sedang tertidur mengalami luka bakar di kaki saat menerobos api untuk menyelamatkan diri. Keduanya kemudian dibawa ke RSUD Kabupaten Bekasi. Sebuah angkutan umum hangus terbakar saat melintas di Jalan Hotel Indraloka, Temanggung, Jawa Tengah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang menyambar tangki BBM cadangan. Tim pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang menghanguskan sebuah angkot di Jalan Hotel Indraloka, Kabupaten Temanggung. Api dapat dipadamkan 30 menit kemudian. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang menyambar BBM cadangan di dalam angkot. Indikasi pertama ini dari korsleting listrik merembet ke BBM cadangan yang ada di dalam. Dari lokasi dilihat bahwa ada beberapa jerigen yang masih pengakuan dari driver barusan isinya kosong, tapi mungkin nanti bisa ditanyakan ke bapak-bapak polisi. Pertalite atau solar ya? Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Namun pengemudi angkot mengalami luka ringan di bagian tangan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dodo Hartono, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, unjuk rasa puluhan pencari suaka di depan kantor UNHCR Menteng, Jakarta pada Senin malam dibubarkan petugas gabungan. Pembubaran diwarnai adu mulut dan saling kejar antara petugas dan pencari suaka.
Petugas Satpol PP dan polisi saling kejar dengan pencari suaka di depan kantor UNHCR Menteng. Petugas membubarkan paksa para pencari suaka yang bersikukuh bertahan. Pembubaran ini juga diwarnai adu mulut dan saling dorong. Meski sempat melawan, para pencari suaka asal Timur Tengah ini akhirnya bersedia dievakuasi petugas. Para pencari suaka mendesak UNHCR segera mencarikan negara suaka baru agar mereka dapat hidup normal. Atas ya.